Kitab Aqidatul Awam itu adalah salah satu kitab kecil yang berisi syair-syair ilmu tauhid. Ternyata dalam proses penyusunan kitab ini tidak sembarangan. Ada kisah menarik, kisah mistik di luar logika kita yang melatar belakangi tersusunnya kitab ini. Bagaimana kisahnya? Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril wa sirris sari bi sayyidil asma'i wa sifati wa alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ilmu tauhid itu adalah sebuah ilmu yang sangat penting sekali dipelajari oleh para spiritualis. Mengingat keilmuan ini kita bisa tahu apa, siapa, dan bagaimana sifat-sifat Tuhan itu. Sehingga dengan mempunyai pemahaman ilmu tauhid yang dalam, maka kita itu tidak mudah terpedaya oleh tipu muslihat makhluk halus. Mengingat belajar supranatural atau spiritual itu selalu berkaitan dengan makhluk halus. Kalau mungkin Anda ingin menjadi spiritualis jalur kanan atau spiritualis ilmu hikmah, wajib hukumnya itu mempelajari ilmu tauhid ini. Ada salah satu kitab yang cukup terkenal, yang kitab ini adalah kitab yang kecil, yang ringkas dan padat, yang berisi tentang ilmu tauhid. Nah, kitab ini adalah kitab Aqidatul Awam. Isi kitabnya sendiri yaitu berisi kurang lebih 57 syair yang menjelaskan perihal ilmu tauhid. Kitab Aqidatul Awam itu merupakan karangan dari beliau Syekh Ahmad Al-Marzuki. Beliau lahir kisaran tahun 1205 Hijriah dan wafat pada tahun 1281 Hijriah. Beliau lahir di negara Mesir, tetapi beliau menuntut ilmu di Mekah Al-Mukarramah. Karena terkenal akan kepintaran, kecerdasan, kezuhudan, dan ketakwaannya, akhirnya beliau itu diangkat menjadi mufti, yaitu orang yang diberi wewenang untuk berfatwa di lingkup mazhab Maliki pada waktu itu. Beliau sebenarnya mengarang tidak hanya satu kitab, tapi ada banyak kitab ya. Tetapi yang cukup terkenal dan cukup legendaris di Nusantara yaitu kitab Aqidatul Awam. Ada riwayat yang menarik terkait dengan penyusunan kitab Aqidatul Awam ini. Kitab ini bukan sembarangan ditulis oleh beliau, melainkan beliau dalam menulis kitab ini mendapat petunjuk langsung dari Rasulullah lewat mimpi. Nah, begini kronologi penyusunan kitab tersebut. Beliau Syekh Ahmad Al-Marzuki pada tanggal 7 bulan Rajab kisaran tahun 1258 Hijriah di malam Jumat terakhir beliau bermimpi bertemu Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Di dalam mimpi tersebut Rasulullah berkata kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki yaitu, bacalah nadham tentang tauhid. Barang siapa yang menghafalnya akan masuk surga dan memperoleh tujuan yang baik sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Syekh menjawab, nadham apa itu wahai Rasulullah? Lalu sahabat Nabi yang hadir di situ berkata kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki, dengarlah apa yang hendak disampaikan Rasulullah wahai Syekh. Kemudian setelah itu Rasulullah mengajarkan syair khusus yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Wabirrahimi daimil ihsan. Falhamdulillahil qadimil awal al-akhiril baqi bila tahawul. Sampai dengan syair yang berbunyi wa suhuful khalili wal kalim fiha kalamul hakamil alim. Setelah beliau Syekh Ahmad Al-Marzuki itu bangun dari tidurnya, maka beliau membaca ulang apa yang beliau impikan yang telah diajarkan Rasulullah tersebut. Dan ternyata atas kehendak Allah beliau hafal syair tersebut dari awal sampai akhir. Terus untuk kedua kalinya di malam Jumat waktu sahur
di tanggal kisaran 28 bulan Dzulqa'dah, beliau bermimpi lagi bertemu Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Pada waktu itu Rasulullah menyuruh Syekh Ahmad itu membaca nazam tersebut dari awal sampai akhir. Kemudian Syekh Ahmad lalu membacakannya. Setelah selesai pembacaan, lalu Rasulullah mendoakan Syekh Ahmad tersebut dan memberikan perintah agar membacakan nazam ini di hadapan para ulama atau orang-orang. Itulah kisah tentang tersusunnya nazam Aqidatul Awam yang sampai sekarang diabadikan oleh beliau Syekh Ahmad Al-Marzuki dan menuliskannya dalam sebuah kitab yang diberi nama Kitab Aqidatul Awam. Seperti ini wujud kitabnya. Semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa sedikit mempelajari dan memahami kitab Aqidatul Awam tersebut. Nah, bagi pemirsa yang mungkin sudah mempelajarinya, silahkan diperdalam lagi dan tingkatkan kapasitas pembelajarannya. Semoga sajian ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.